Seketika itu juga sesuatu yang sangat tidak terkira telah terjadi di depan Suho. Tiba-tiba saja terdengar tawa para goblin telah bergema di udara. Pada saat yang bersamaan bayangan dari mayat para goblin yang terbaring di atas tanah, telah bergerak layaknya kalau mereka masih hidup. Suara tawa mereka seperti para penjahat, telah bergema dari segala penjuru. Dan tangan hitam dari bayang-bayang telah menjulur keluar bagaikan iblis yang kembali dari alam neraka. Suho tidak terkesan dengan kekuatan yang didapatkan, namun Suho malah begitu heran. Ia berkata, "Jadi apakah ini yang disebut sebagai ekstraksi prajurit bayangan? Ternyata mereka tidak sehebat yang aku duga." Beru pun berkata, "Umumnya pasukan baru dari bayangan memang lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Namun ukuran mereka juga terlihat jadi lebih kecil dari tubuh asli mereka." Dengan kesalnya Suho berkata, "Karena mereka selemah ini, apakah mereka akan menghilang dalam sehari?" Beru pun mengatakan kalau hal itu sama sekali tidak mungkin akan terjadi, karena Anda mempunyai skill yang disebut penyimpanan bayangan. Dengan suara yang terbata Beru berkata, "Kemampuan pasukan bayangan sangatlah dipengaruhi oleh statistik dan juga level kecerdasan. Ini adalah kemampuan yang sangat hebat dan juga amat luar biasa. Bahkan tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana bagusnya skill ini." Kemudian Suho mengajak Beru untuk pergi meninggalkan dungeon itu, karena ia merasakan kalau perutnya sangatlah lapar. Di saat itu Suho tersadar kalau dia sudah 2 hari perutnya belum terisi makanan apapun. Sebelum mereka pergi, Beru mengatakan kalau Suho bisa keluar kapanpun dari dungeon itu dengan menggunakan kunci dungeon bayangan yang telah diwariskan kepadanya. Setelah keluar dari dungeon itu, Suho langsung makan dengan lahapnya. Ia merasakan sensasi yang sangat luar biasa setelah menikmati makanannya. Saat itu Suho berkata bahwa ia tidak tahu kalau makanan yang disediakan oleh rumah sakit sangatlah enak. Sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa berhenti untuk terus menikmati makanan yang tersaji. Di sampingnya Beru berkata, "Wahai pangeran, aku akan menjelaskan apa yang harus kau lakukan mulai dari sekarang. Kau memiliki 3 misi utama. Yang pertama, kau harus melindungi bumi ini dari serangan para monster luar angkasa. Yang harus kau lakukan adalah pergi ke dalam dungeon dan berburu para monster agar levelmu terus naik. Dan semakin kuat dirimu, maka bumi pun akan semakin aman. Yang kedua adalah apapun yang terjadi kau harus menemukan Nona Hein. Kemungkinan besar kau akan mendapatkan sebuah petunjuk apabila kau berburu monster di dalam dungeon." Dengan tatapan mata yang tajam Beru melanjutkan kata-katanya untuk menyebutkan misi yang ketiga. "Wahai pangeran, misi yang ketiga ini sangatlah penting, yaitu untuk mengembalikan kekuatanku. Aku sama sekali tidak percaya kalau sekarang aku hanya ada di tingkat prajurit. Aku sangat ingin menunjukkan kepadamu bagaimana kekuatanku yang sebenarnya." Saat mendengar Suho yang menanyakan apa saja yang diperlukan oleh Beru agar kekuatannya dapat kembali, Beru pun berkata, "Aku bisa menyerap mana dan juga pengetahuan target dengan cara memakan mereka. Meskipun metode ini tidak efisien, tetapi aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Karena aku sangat jauh dari sang raja, dan tidak bisa mendapatkan mana. Jadi intinya aku hanya perlu menyerap mana dengan mendapatkannya di dalam dungeon." Saat mendengar Suho yang mengajaknya untuk bersiap pergi ke dalam dungeon, Beru berkata, "Sebelum kita pergi yang harus kau lakukan terlebih dahulu, adalah menjadi hunter yang punya lisensi untuk bisa pergi ke dalam dungeon. Jadi ayo pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian mana." Beberapa saat kemudian Suho pun langsung pergi menuju asosiasi hunter untuk melakukan penilaian mana. Sambil menunggu hasil yang akan ia dapatkan, Suho bergumam, "Aku adalah seorang awaken yang bisa naik level, dan aku sangat penasaran rank apa yang akan aku dapatkan. Bagaimana jika aku menjadi seorang awaken rank S?" Namun apa yang dipikirkan oleh Suho tidak seperti yang ia bayangkan. Mereka mengatakan bahwa Suho adalah hunter rank E, karena level mana yang ia miliki hanyalah 46.
Dan itu sangatlah rendah bagi seorang hunter. Setelah mengetahui hasil mananya, Suho langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di sampingnya Beru berkata, "Aku telah mendengar bahwa rank hunter dinilai berdasarkan mana mereka. Jadi sudah pasti kalau rangmu sangatlah rendah, karena kau memfokuskan pada peningkatan kekuatanmu saja." Suho berkata, "Kau tidak perlu berpura-pura untuk menghiburku, karena itu hanya memperburuk perasaanku. Apa yang terjadi kepadaku? Otoritas bayangan telah dibatasi dan sekarang rankku sangatlah rendah. Apakah mungkin seorang rank E sepertiku akan mampu melindungi bumi ini? Aku telah mendengar sebuah party di dalam penaklukan jarang sekali mempekerjakan seorang hunter rank E dan rank F. Jika situasinya seperti ini maka akan sulit untuk masuk ke dalam dungeon." Namun tiba-tiba saja Suho teringat bahwa ada cara lain agar ia bisa masuk ke dalam dungeon. Suho menyadari bahwa penaklukan dungeon memiliki pembagian tugas secara menyeluruh. Yang pertama adalah pasukan penyerang yang bertugas melakukan penyerangan ke dalam dungeon. Lalu yang kedua adalah tim pengangkutan yang bertugas mengikuti dari belakang dan mengambil mayat para monster yang telah tewas. Yang ketiga adalah tim penambang. Bertugas mengumpulkan sumber daya yang mereka dapatkan dari dalam dungeon. Selain ketiga pasukan yang disebutkan itu, mereka masih membutuhkan seseorang yang bahkan berada pada rank E. Jadi sudah dipastikan kalau aku akan bisa memasuki sebuah dungeon. Tidak membutuhkan waktu yang lama Suho langsung bergabung ke sebuah party yang masih membutuhkan seorang hunter rank E seperti dirinya. Lalu Suho berkata kepada seseorang yang ada di sampingnya, "Terima kasih telah mengajakku bergabung ke sini. Aku baru saja menjadi awaken dan kau satu-satunya seorang awaken yang aku kenal." Orang itu bernama Talim Do-gyun. Dia adalah seorang asisten dosen yang mengajar di Universitas Kesenian Korea, dan dia merupakan seorang hunter yang berada di level rank E. Sambil menambang, Suho melanjutkan kata-katanya. "Aku sangat bersyukur memiliki seorang senior awaken. Dan berkatmulah aku bisa bekerja di tempat ini." Namun Suho langsung terdiam ketika Talim memanggil namanya. Di saat itu, Talim langsung membungkukkan badan di hadapannya sambil meminta maaf atas insiden di universitas yang telah terjadi. "Aku adalah satu-satunya seorang awaken yang berada di sana, tapi aku sangatlah ketakutan, sehingga aku langsung melarikan diri. Aku minta maaf karena aku sama sekali tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kalian semua." Dengan santainya Suho berkata, "Tolong angkat kepalamu karena kau adalah seorang hunter rank E yang sama sepertiku. Bukankah kau sudah tahu bahwa asosiasi telah menyuruh kepada hunter rank E untuk melarikan diri secepat mungkin saat melihat seekor monster? Bukankah kau hanya mengikuti aturan itu?" Terlihat Lim sangat tidak percaya saat mengetahui bahwa Suho hanyalah seorang hunter rank E yang sama sepertinya. Lim bergumam apa yang ia katakan sangatlah tidak mungkin, dan itu berbanding terbalik dengan apa yang aku lihat langsung ketika aku melarikan diri. Aku melihatnya melawan monster itu hanya seorang diri, bahkan ia mampu memberikan serangan kepada monster itu layaknya seorang hunter yang sangat berpengalaman. Tidak mungkin kalau aku salah lihat karena orang yang melawan monster itu mirip sekali dengan Suho. Lim berkata, "Sangat luar biasa bahwa seorang hunter rank E sepertimu bisa menyerang monster itu dan berhasil selamat." Di sampingnya Beru berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar bahwa sang pangeran sangatlah luar biasa." Lim pun memalingkan pandangannya ke arah samping, karena ia menyadari bahwa ada seseorang yang menjawab perkataannya. Seketika itu juga Lim langsung berteriak ketakutan, karena ia sangat terkejut saat melihat seekor semut yang bisa berbicara seperti itu. Saat mendengar Suho yang bertanya mengapa Beru berada di tempat itu, ia pun berkata, "Wahai pangeran, saat ini kekuatanmu selemah larva semut. Jadi aku hanya bisa merasa tenang kalau aku berada di sisimu untuk melindungimu." Lim berkata, "Apakah kau adalah seorang nekromancer? Jika memang seperti itu maka kau sangatlah beruntung. Karena banyak hunter rank E yang sama sekali tidak memiliki sebuah skill." Lim pun mengatakan kalau dia juga memiliki sebuah skill yang bisa membuat larinya menjadi semakin cepat. Sambil tertawa Suho berkata, "Jadi itu sebabnya kau sangat bagus dalam melarikan diri." Kata-kata polos itu telah menyakiti perasaan Lim dan terasa lebih menyakitkan, karena hal itu memanglah benar adanya. Melihat Lim yang galau di pojokan, Suho pun mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan kalau ia hanya bercanda. Di sampingnya Beru berkata, "Wahai pangeran, kau sungguh hebat. Karena kau mampu menghancurkan mental manusia ini dengan satu kali perkataan saja." Kemudian Suho menatap ke arah dalam dungeon itu. Ia bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku memasuki dungeon selain dungeon bayangan.
Tempat ini sangatlah berbeda karena dungeon ini adalah sebuah goa yang sangat dalam. Apakah pasukan penyerang sedang berburu para monster di dalam sana? Rasanya aku begitu penasaran bagaimana situasinya di dalam sana. Memang benar adanya, di dalam sana pasukan penyerang telah berhasil menghabisi para monster yang menempati dungeon itu. Mereka berkata, sepertinya dungeon ini memanglah kosong. Karena sejak awal yang kita temukan hanyalah para monster serigala. Monster serigala memanglah tidak berharga, tetapi mereka juga terkadang memiliki batu mana. Jadi kita harus sedikit lebih keras untuk mendapatkan keuntungan dari dungeon ini. Akan tetapi jangan sampai membuat lengah, karena kita tidak tahu apa yang akan muncul di dalam dungeon ini. Terdengar salah satu dari mereka berteriak untuk memanggil sang kapten, karena ia telah menemukan sebuah jalan yang ada di celah bebatuan. Mereka pun berjalan memasuki celah batu itu, untuk mencapai sebuah tempat yang ada di dalam sana. Ternyata mereka menemukan sebuah altar yang disinari oleh cahaya yang berwarna kemerahan. Mereka pun bertanya-tanya tempat apa yang telah mereka temukan itu. Lalu salah satu dari mereka mengatakan, apakah sebaiknya mereka harus kembali terlebih dahulu untuk melaporkan kepada asosiasi, dan juga meminta bantuan kepada mereka. Salah satu yang lainnya mengatakan bahwa skill deteksinya tidak merasakan adanya seorang monster. Bahkan ia juga tidak bisa merasakan aura yang berbahaya di dalam tempat itu. Namun saat mereka mencari di sekitar tempat itu, mereka telah menemukan sebuah pedang yang tertancap di tengah lantai altar itu. Dan itu adalah sebuah pedang yang dipenuhi oleh aura yang sangatlah luar biasa. Semua mata para pemburu menjadi liar, karena mereka sangat ingin sekali memiliki pedang itu. Meskipun mereka tidak tahu senjata apa yang mereka temukan, tetapi sangat jelas terlihat kalau senjata itu sangatlah mengagumkan. Sang kapten berkata, kita harus memeriksa pedang ini terlebih dahulu, karena item yang seperti ini seringkali memiliki sebuah perangkap, jadi kita harus berhati-hati. Akan tetapi seseorang yang bernama Kim Yong Jun langsung berjalan ke arah pedang itu sambil berkata, mundur, aku akan mencabutnya. Meskipun di dalam sini ada perangkapnya namun aku adalah seorang tanker rank C. Jadi aku yakin kalau aku akan bisa menanganinya. Di saat itu sang kapten mencoba untuk menahannya. Namun Yong Jun telah menggenggam pedang itu dengan sangat kuat. Seketika itu juga Yong Jun langsung terdiam saat ia merasakan kalau kesadarannya telah diambil alih oleh pedang itu. Di saat itu Yong Jun melihat kalau dia telah berdiri di atas lautan berwarna merah seperti darah. Bahkan ia juga telah melihat ada begitu banyak mata berwarna kuning kemerahan yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Tepat di belakangnya, sang kapten merasa sedikit tenang ketika melihat Yong Jun yang berhasil menarik pedang itu. Ia berpikir bahwa tempat itu sama sekali tidak terdapat perangkap apapun. Terdengar Yong Jun berkata dengan nada yang sangat mengancam. Dasar kurang ajar, berani sekali kalian semua mengincar pedang ini. Setelah mengatakan itu, Yong Jun langsung menebas kepala sang kapten dengan pedang itu, sehingga membuatnya langsung tewas seketika. Terlihat mereka semua sangatlah kaget. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa sang kapten telah tewas dengan begitu mudahnya. Mereka berpikir bahwa pedang itu benar-benar sebuah perangkap. Lalu dengan mata yang menyala dan juga tubuh yang dipenuhi oleh darah sang kapten, Yong Jun kembali berkata, dasar brengsek. Siapa yang berani menginginkan pedang milik Raja Taring?